Baik. Kalau tidak ada lagi untuk market pendedasan, kita lanjut pembuatan NIB ya. Boleh angkat tangan yang belum bikin NIB di chat grup atau respon dengan smile. Apakah semuanya belum ada NIB? Oke, kita akan masuk ke bikin NIB secara online ya. Jadi NIB ini nomor induk berusaha sekarang itu kalau levelnya UMKM ya. Jadi semuanya itu disatukan jadi NIB ya. Jadi lebih simpel daripada dulu ya. Harus ada bikin A, B, C, D, E. Sekarang eh, izin usaha UMKM itu cukup NIB saja. Bahkan sekarang itu kalau usaha itu tidak NIB dianggap usaha yang ilegal gitu ya. Nah, jadi NIB ini ya semacam SIM ya bagi kalau pengendara motor, maka bagi pelaku usaha harus ada NIB. Nah, NIB ini biasa menjadi syarat utama kalau Bugenpian ingin mengurus izin yang lain ya. Contoh kayak PIRT, Halal, BPOM ya. Termasuk juga Haki gitu ya. Ini harus dilampirkan juga NIB. Nah, maka biasanya kalau di awal-awal usaha yang baru mulai ya bikin NIB dulu karena NIB ini gratis ya dan bisa dibikin secara online. Nah, PLUT ataupun Dinas Pelayanan Terpadu itu hanya fasilitator saja atau membantu bagi para pelaku UMKM untuk pembuatannya. Nah, jadi kita tidak sebetulnya bukan menerbitkan ya, karena yang menerbitkan ini juga dari kementerian gitu ya, langsung secara online gitu. Nah, hanya saja karena selama ini bikinnya secara online, ada beberapa pihak yang apa ya, memanfaatkan ini gitu. Jadi ada usaha-usaha yang contoh kayak usaha miras gitu ya, kemudian apa eh, kayak judi gitu ini bikin NIB juga ternyata gitu. Nah, ini yang kadang jadi celah gitu ya bagi orang-orang yang memanfaatkan kemudahan perizinan ini gitu. Baik, untuk NIB ya saya akan buka langsung share screen lagi. Nah, nanti NIB ini kita bikin di websitenya ya di oss.go.id. Silakan dimasukkan kalau Bapak Ibu ada yang pakai laptop aja biar gampang. Alamatnya oss.go.id. Nah, bagi yang belum pernah, tinggal kita klik daftar ya di kanan atas ini. Kelihatan nggak ininya? Oh, kelihatan ya. Nah, ini ada daftar ya di kanan atas. Kita klik langsung daftar. Nah, di sini sudah muncul halaman pendaftaran akun ya. Itu ada pilihan UMK atau non UMK. Nah, karena kita pelaku usaha kecil ya atau UMK, kita pilih yang UMK yang sebelah kiri ini. Klik. Nah, klik sudah muncul ada tombol lanjut biru, kita klik lanjut. Kalau saya kecepatan di ini ya, di chat aja ya. Nah, sampai muncul halaman pendaftaran akun yang selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data usaha kita, jenis pelaku usahanya ya, orang perorangan atau badan usaha. Nah, jadi badan usaha itu bisa PT, CP, itu atau koperasi. Nah, karena ini adalah UMKM atau milik perseorangan, kita pilih yang orang perseorangan. Ya, setelah diklik, kita isi nomor induk kita. Ya, nomor induk kita. Saya izin stop share screen dulu ya, karena ini KTP punya orang ya. Saya stop dulu. Nah, silakan kita masing-masing mengisi nomor induk KTP ya, yang ada di KTP kita masing-masing.
Nah, punya saya tadi, yang punya orang tadi ternyata sudah terdaftar ya, jadi tidak bisa. Nah, jadi kalau punya Bapak Ibu belum terdaftar itu sudah tidak ada warna merah seperti ini ya. Nah, kalau sudah eh, berhasil tidak ada warna merah seperti ini, silakan isi nomor ponsel yang terhubung ke WhatsApp masing-masing. Ya, tinggal kasih nomor setelah nol saja, karena di sini ada kodenya +62 ya. Tinggal isi nomor handphone Bapak Ibu semuanya dari delapannya, misalnya 812, 813 sampai selesai. Tanpa ada tanda baca penghubung apapun ya. Kalau nomor ponsel tidak bisa, di sini ada opsi daftar menggunakan email. Kalau sudah, nanti akan aktif nih tombol verifikasi. Nanti jadi warna biru, diklik saja. Nanti kalau Bapak Ibu daftarnya via WhatsApp ya, nanti akan eh, masuk kode OTP ke WhatsApp masing-masing. Nah, langsung diisikan kode OTP itu di halaman WSS ini. Ada 6 digit kalau nggak salah. Setelah berhasil ya, nanti akan otomatis kembali ke halaman awal tadi. Sampai sini ada error atau yang gagal. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke pembuatan NIB-nya di halaman awal tadi. Boleh dicek kalau ada error. Saya anggap tidak ada ya. Kalau sudah berhasil semua, saya akan lanjut pengisian atau pembuatan AIB ya. Nah, nanti kita tinggal klik masuk saja. Nah, di sini ya eh, ada nomor handphone dan kata sandinya yang sudah. Oh, tadi harusnya Bapak Ibu setelah verifikasi itu ada pembuatan sandi ya. Nah, sandinya itu nanti diisi eh, simbol, huruf besar dan huruf kecil. Kalau nggak salah minimal 12 digit tuh untuk passwordnya. Nah, kalau sudah nanti akan kembali langsung ke halaman seperti ini ya untuk masuk. Nah, kita coba langsung masuk. Nah, kalau username, nomor handphone serta eh, passwordnya benar, akan langsung masuk ke halaman USS ya. Nah, pembuatan NIB ini biasanya terkendala di apa ya? Di mungkin di bug websitenya sih. Jadi kadang agak lelet ya. Jadi yang bisa memperlambat sih itu. Kalau lancar sih paling 20 menit paling lama selesai pembuatan NIB. Nah, untuk pembuatannya tinggal pilih di menu ini perizinan berusaha ya. Perizinan berusaha, kemudian klik permohonan baru. Nah, sampai muncul formulir perekaman data pelaku usaha atau orang perseorangan. Ini sudah terbit ya. Nah, nanti kita akan masuk di menu pratinjau data usaha atau pengisian data usaha ya. Nah, ini nanti diisi ya, yang kosong-kosong diisi. Ini sudah ada nomor induk ya, kemudian nama pelaku usahanya, jenis kelamin. Itu nanti kalau nggak salah itu terisi otomatis sesuai dengan data yang terekam di KTP masing-masing ya. Nomor telepon, alamat KTP. Nah, NPWP boleh dikosongkan, tidak harus diisi ya. NPWP boleh dikosongkan. Kemudian kayak untuk apakah pertanyaan ini boleh tidak diisi ya, tidak apa-apa. BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan nggak usah diisi. Nah, setelah kita isi ya,
Nah, ini sebetulnya karena ini sudah diisi ya, ini biasanya ada nih tambah bidang usaha nih. Bentar ya, saya cari menu yang lain. Perubahan. Nah, seharusnya tadi kalau istilah kita isi data usaha tadi ada nih muncul ya, tambah bidang usaha ini karena dia sudah bikin ADB nggak bisa tuh ada tambah bidang usaha ini. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu yang baru bikin nanti setelah diisi ya, baru klik tambah bidang usaha ini. Klik tambah bidang usaha, sudah muncul ya di apa tampilan seperti ini. Lalu pilih bidang usaha dulu, pilih bidang usaha. Nah, di sini di pemilihan bidang usaha ya pilih ini di kolom ini utama ya, utama. Nah, di bidang usaha ini kita perlu tahu namanya kode KBLI usaha kita. Nah, saya biasanya pakai ChatGPT untuk mencari kode ya, biar nggak terlalu ribet ya. Nah, ChatGPT. Contoh misalkan ketik aja carikan kode KBLI usaha misalkan keripik pisang, produksi keripik pisang. Ntar. Nah, sudah muncul nih KBLI-nya ya, nggak usah repot-repot nih. Cari yang paling sesuai ya. Misalkan nih kita kopas saja 10794. Kembali lagi ke OSS tadi ya. Mana tadi? Masukkan lagi berarti ya. Oh ini. Paste aja. Nah, muncul. Kalau sudah selesai kita klik ini ya. Pilihannya di sini. Nah, sudah. Ini di ini aja. Di contreng. Diklik-klik aja. Baru kita pilih simpan. Oh, ini ada ruang lingkupnya. Dipilih seluruh ya. Jadi kalau ada error-error nggak bisa lanjut, dicek aja di atasnya ada yang ketinggalan enggak. Kita pilih simpan. Nah, sudah berhasil untuk KBL-nya sudah masuk ya. Nah, baru kita lengkapi data di bawahnya. Nah, di sini apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi ini? Kalau nggak ada NPWP lagi ya pilih tidak. Nama usaha ya, keripik pisang, keripik pisang Tabalong gitu misalkan. Ya, isi aja nama usahanya di sini. Lalu lokasi kegiatan di mana? Nah, pasti di daratan ya. Kalau ada di laut ya di laut gitu. Nah, luas lahan usahanya ya kalau masih bentuknya dapur ya dapur yang ditulis luasnya. Misalkan di sini saya tulis 36 meter persegi. Satuannya meter persegi gitu. Alamat usaha ini sesuaikan ya alamat usaha. Misalkan di sini saya pilih yang Jalan PM Nord. Ini bisa diketik manual juga bisa. Kalau ini karena sudah pernah dia otomatis gitu. Provinsinya kita pilih Kalimantan Selatan. Ketik aja kalau muncul dipilih. Kabupaten kita Tabalong. Nah, pilih Kabupaten Tabalong, Kecamatan Murumpudak. Nah, klik.
Biasanya misalkan pembataan, blimbing misalkan. Kode pos saya masukkan kode pos kita. Nah, garis lintang latitude, dah latitude apa? Nah, saya akan pakai chat GPT lagi ya. Carikan kode garis lintang latitude untuk Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kelurahan Pembataan. Nah, ini ada nih. Ini aja di Kopas ya. Longitudenya yang ini. Nah, udah. Kalau dulu sih bisa dicari di peta ya, tapi ini yang terbaru saya bingung nih. Search nggak bisa. Tapi saya pakai ini ya. Oh, nggak bisa juga. Itu harus manual sih kayak tadi ya. Tapi kalau ada info terbaru nanti saya info lah untuk mencari longitude. Nah, apakah kegiatan usahanya sudah berjalan? Bagi yang memang masih belum berjalan ya tulis aja belum ya. Tidak apa-apa. Kalau yang sudah berjalan ya tulis sudah. Usaha berjalan sejak ya pilih aja sejak kapan ya. Januari ya. Atau kalau yang nanti pilihannya belum ya maka ini pilihannya tidak ada. Coba kita tes ya. Belum. Nah, tidak ada pilihan tanggal ya. Tapi kalau sudah bisa kita pilih ya kapan mulainya. Nah, karena Bapak Ibu akan masuk ide bisnis ya, pastikan tidak lebih dari 6 bulan dari bulan ini ya, bulan Agustus tuh. Nah, karena kalau lebih dari 6 bulan maka dianggap bisnis eksis tuh. Ya, pilih misalkan Januari 2025. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Jika ya, maka data dikirimkan ke SIMBJ sebagai permohonan persetujuan bangunan di gedung. Kalau saya sih biasanya pilih tidak ya, karena memang tidak pernah bangun gedung. Tapi ini nanti tergantung usaha Bapak Ibu ya. Kalau memang perlu bangun gedung ya, nanti pilih ya. Itu ada perizinan lagi yang harus dibikin secara online gitu. Modal usahanya berapa di awal ya, misalkan 5 juta ya dari RABPN ya, cek modal usahanya. Terakhir klik validasi resiko ya. Kalau sudah berhasil, baru kita apa ini lanjut deskripsi kegiatan usaha apakah eh, skala kecil dan menengah ya, lintas kabupaten kota atau lokasi lintas provinsi. Nah, tergantung kapasitas Bapak Ibu ya. Kalau saya biasa kalau di awal ya pilih yang ini dulu, industri kecil dan menengah. Jumlah tenaga kerja kalau tidak ada pilih aja nol. Oh, ini minimal satu ya dari sendiri ya. Tidak boleh nol ternyata. Sudah kita pilih tambah produk jasa. Nah, di sini kita isi lagi data jenis produk jasanya apa ya. Keripik apa tadi? Keripik ada nggak keripik pisang ya? Keripik pisang. Harusnya ada sih. Pisang. Wah, nggak ada. Nah, kalau nggak ada pilih lainnya nih. Lainnya. Jenis produk apa? Keripik pisang. Kapasitas per tahun. Bisa rupiah, ya bisa kilo. Anggap aja sebulannya saya omsetnya misalkan. Atau apa produksinya saya perlunya 5 juta, 1 juta misalkan. Berarti 12 bulan 12 juta. Satuannya ya cari yang ada nggak RP? Oh nggak ada RP, harus buah. Anggap aja kita kilo ya, misalkan 1 bulan kita sanggupnya 50 kilo kali 10, 500.
tambah 2 bulan 600 600 satuannya kilo. Nah, kayak gitulah ya biar bisa diisi ya. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses yang tidak halal? Pilih tidak ya, karena wajib halal ya. Tidak boleh ada bahan-bahan yang haram. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Kalau belum, pilih belum. Simpan. Nah, sudah ya. Baru kita pilih selesai. Kalau sudah diisi semua selesai, lanjut proses berikutnya. Nah, ini sudah kita isi surat pernyataan ya. Di sini klik centang, baru kita pilih lanjut. Pilih lanjut. Kita baca sampai bawah, klik lagi pernyataan ini ya. Centang, kita pilih lanjut. Nah, baru kita klik di paling bawah ini proses perizinan berusaha. Nah, di sini kita harus mengisi pernyataan lagi ya, pernyataan mandiri ya. Pastikan semuanya dicentang yang kotak-kotak ini ya, karena kalau nggak dicentang nanti nggak bisa lanjut. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau sudah semua, klik lanjut. Nah, ini sudah muncul preview NIB kita. Nah, seperti ini ya, draftnya ya. Nah, NIB ini nih yang nanti dikumpulkan di berkas ya. Cukup fotokopinya saja yang dikumpulkan nanti ke kantor Plut. Kalau sudah, kita centang pernyataan ini, lalu terbitkan perizinan berusaha. Nah, di sini ada unduh NIB untuk mengunduh file NIB tadi. Nah, ini sudah ya, sudah selesai, tinggal pian download dan cetak ya. Kemudian alamat sesuai KTP atau domisili. KTP, Pak. Harus sesuai KTP ya. Jadi kalau nggak sesuai KTP itu nggak bisa masuk di sistem dia otomatis. Gimana? Ada pertanyaan untuk pembuatan LIB? Sudah jelas? Tinggal diulang aja nanti videonya ya. Nanti saya share untuk LIB-nya. Tinggal Bapak Ibu ulangi ya. Bisa tuh menerbitkan sendiri LIB ya. Atau bahkan bisa membantu teman-teman UMKM yang lain untuk cetak LIB masing-masing gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Jadi ada yang error kan ya? Yang kodipati Anda berok, apa sih itu? Yang kodipati Anda berok itu apa Pak? Gak paham saya Pak. Bisa boleh diartikan mic-nya apa? Kodipati itu apa? Kodipati Anda berok. Halo Pak, Ya, ya Bu. itu Pak yang sesudah ngisi NPWP Hmm. bawahnya itu ada kondisi Anda berok bereksposisi barang milik, itu maksudnya apa Pak? Yang mana ya? Bentar.
Yang Eh, di perizinan usaha berusaha. Bentar, bentar. Perizinan usaha di data pelaku usaha. Kita bisa pian screenshot kan nggak, Bu? Kirim ke chat. Atau dia ulun buka videonya, Pak? Bentar lah. Saya screenshot. Sekali ini. Balik kemana mana ya? Oh, di sini. Nah, yang ini, Pak. Bentar, bentar. Yang di bawah NPWP Ini. itu kode pati Anda berok berekspresi. Kalau pilihannya apa tuh, Bu? Oleh apa? Iya. Ya, iya, oleh. Kalau saya kosongkan aja itu, Bu. Nggak usah diisi. Itu nggak wajib juga. Kosongkan aja. Oh iya, jadi simpan BPJS datanya. Ketenagakerjaan Kesehatan kosongkan aja. Nggak usah diisi. Iya. Ada lagi? Oh, untuk sementara sudah. Apa ini maksudnya ini? Oh, ke bawah lah. Sudah cukup? Beda. Atau ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya nanti rekamannya akan saya share ya di grup ya. Silakan dicoba lagi ya. Kalau ada yang masih belum selesai, eh NIB nanti harus disertakan ya di dokumen yang Bapak Ibu kirim atau diserahkan nanti paling lambat hari Kamis di tanggal 14 Agustus ya. Kalau yang lain ada kendala nggak? RAB aman ya? Nggak ada kendala kan ya? Ini isi aja, Bapak Ibu perlu modalnya berapa, dirincikan gitu ya. Bahan bakunya apa, kemudian pembelian aset usaha apa. Pas saya operasional perlu modal juga ya, tulis aja. Operasional, gaji, sewa ya, tulis aja di sini. Jumlah, misalkan bahan baku perlu 100, unitnya kilo, lalu harga per unitnya berapa, dapat total di sini ya. Di Excel ini sudah saya bikinkan nih. Di Excel ini ya sudah saya bikinkan. Oh belum ya. Saya bikinkan rumus lah nanti biar gampang di ini. Tinggal masukin-masukin aja. Nah kalau sumber pendanaan ya, silahkan nanti sumber pendanaan ini kira-kira dari seluruh modal yang Bapak Bapak dan Ibu perlukan ya, itu sumbernya dari mana aja ya. Boleh dari modal sendiri. Status dananya nanti ada pilihan nih. Ya tinggal klik aja. Ada tiga ya. Sudah tersedia, proses, atau belum tersedia. Kalau sudah tersedia, misalkan modal sendiri, oh saya sudah ada tabungan misalkan. Ya pilih sudah tersedia gitu. Kemudian hibah ad entrepreneur ya kan masih baru lomba ya. Nah, tinggal klik aja pilih masih eh, atau belum tersedia gitu ya. Karena kan belum tentu menang gitu ya. Nah kalau pinjaman, Mbak saya segera lagi minjem nih, coba minjem misalkan di mana, di bank atau di mana gitu ya. Sedang proses. Nah, jadi nanti kelihatan nih, udah ide usaha ini dari modal ini, oh berapa persen nih ya, apa yang perlu lagi disupport gitu ya. Nah kalau jumlahnya berapa modalnya? Kalau modal sendiri misalkan 5 juta gitu ya, tulis ya. Yang pasti di total ini nanti sama dengan total RAB-nya ya. Kalau di sini perlunya 50 juta, maka di sini total di sumber pendanaan juga 50 juta. Nah, kalau persentase nanti otomatis muncul ya setelah Bapak Ibu isi angka jumlah ini. Berapa persentasenya. Jadi dilihat tuh, oh ternyata modal sendiri berapa persen, pinjaman berapa persen. Nah, ini tips aja nih. Kira-kira Bapak Ibu kalau pernah dengar teori pinjaman kita itu maksimal berapa persen nggak? Kalau kita punya usaha. Ya Bu, pembelian aset usaha ini apakah termasuk peralatan? Ya, aset usaha. Kalau pian ikut yang BMC kemarin, Business Model Canvas, ada namanya sumber sumber daya kunci ya.
Nah, itu seluruh aset yang pian harus ada tuh di usaha pian gitu. Nah, jadi kalau saya yang melihat usaha itu sehatnya, kalau dia punya pinjaman itu maksimal 30% dari keseluruhan modal. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu itu modalnya totalnya 100 juta misalkan di sini ya. Nah, jadi kalau dilihat pinjamannya ternyata 40%, nah itu hati-hati tuh usahanya lebih dari sepertiga modal pinjaman ya. Nah, itu hati-hati bisa bisa tiarap tuh usahanya. Yang untuk modal aja Bu. Jadi kalau sudah ada tidak perlu dimasukkan. Karena ini RAB ini adalah untuk eksekusi eksekusi usaha pian itu perlu modal berapa lagi gitu ya. Jadi tidak perlu dimasukkan. Yang untuk penambahan modalnya kira-kira dari mana? Kita mungkin dari modal sendiri ya bisa masuk juga tuh. Karena sudah punya panci sendiri misalkan atau apa sendiri itu bisa masuk modal sendiri itu. RAB aman ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada nanti Excelnya akan saya share juga di grup ya. Tinggal Bapak Ibu isi ya sesuai dengan eh, kebutuhan usaha masing-masing. Itu rumusnya sudah saya lengkapi juga nanti. Ya tinggal diisi jumlah, unit, sama harga satuannya, sama ininya, itemnya apa aja nanti. Nanti muncul otomatis persentasenya. Wah, nggak saya share tadi ya, sorry, sorry. Bentar, saya share dulu ya. Nah, ini untuk RAB ya. Di RAB, nah tinggal diisi nanti bahan bakunya, jumlahnya berapa, berapa unit ya. Kemudian harga satuannya, nanti otomatis totalnya akan muncul ya. Nanti rumusnya saya buatkan, sampai nanti terdapat total permodalannya yang diperlukan berapa. Nah, di sini ya untuk sumber dana ya silahkan diisi kalau modal Bapak Ibu sendiri berapa nanti jumlahnya di sini ya. Terus diisi nih status dananya apakah sudah tersedia ya misalnya ada pilihannya tinggal klik pilihannya sudah tersedia ya bagi yang sudah ada dananya proses bagi yang sedang mengurus misal mau minjem di bank nih Pak lagi proses gitu ya terus saja proses gitu. Kalau yang belum tersedia, ini eh, masih target atau belum belum dicoba cari kemana. Kayak contoh kan Adobe Planner ini masih belum tersedia ya. Nah, tinggal klik aja, tulis jumlahnya berapa, modal sini berapa, ada spekta berapa, pinjaman berapa, nanti otomatis muncul persentasenya. Pastikan di sini total dari sumber dana ini sama dengan total RAB ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu. Dan di sini nanti presentasinya otomatis muncul persentasenya gitu. Nah itu aja untuk RAB ya. Untuk harga per unit itu maksudnya gimana? Misalkan kemasan nih Bu. Kemasan ya harganya misalkan 1.200. Nah itu harga per unit. Atau bahan baku misalkan pian beli biji kopi. Unitnya misalkan 1 kilo. Nah harga 1 kilonya berapa tulis di sini gitu. Kemudian apalagi ya? Sewa misalkan ada sewa tempat. Misalkan jumlahnya satu unitnya bulan. Nah, per bulannya misalkan 500.000 ya tulis 500.000 sini. Misalkan saya pian mau sewa 12 bulan ya tulis satu bulannya berapa kali 12 ini muncul nanti total keperluan modalnya. Itu Bu ya. Unitnya ya istilah bisa bikin per kilo, bisa dibikin eh, PCS, bisa bulan, minggu atau apa gitu ya. Gimana Bu? Ada lagi pertanyaan atau yang belum jelas sebelum saya tutup? Sudah cukup ya? Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, besok Plut buka ya dari jam setengah 9 sampai jam setengah 5 ya. Eh, Nanti boleh datang ke kantor Plut ya untuk berdiskusi dengan siapapun ya. Nanti kalau ada saya dengan saya boleh. Ada juga Bu Aprida di situ ya. Ada juga Mbak Yati, Mbak Tika, ada Mas Adam juga, Pak Maki ya, yang biasanya standby juga. Nanti boleh diskusi dengan para konsultan. Silakan kalau ada yang masih belum jelas.
usahakan ya sebelum sebelum paling lambat hari Kamis tanggal 14 Agustus itu paling lambat jam setengah 5 semua berkas sudah diserahkan ke Plut ya. Karena kita hari Jumat itu sudah akan seleksi berkas untuk mencari eh, rekan-rekan UMKM yang nanti lolos ke babak presentasi. Ya, semoga beruntung ya, semoga dimudahkan untuk melengkapi berkasnya. Mungkin untuk Zoom besok saya tidak bisa karena ada kegiatan di tempat lain ya. Jadi nanti kita diskusi di grup saja atau silakan japri saya eh, kalau ada yang masih masih di apa ya masih dipertanyakan gitu. Oke, itu eh, dari saya pribadi ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses ya, semoga lolos nih 100 besar dan bisa jadi salah satu pemenang dari Adoro Entrepreneur tahun ini ya. Karena dukungan dari Adaro ini luar biasa ya. Nanti selain Bapak Ibu dapat permodalan ya, juga nanti akan bisa mengikuti berbagai program pendampingan ya oleh PT Adaro Indonesia diajak pameran gitu ya, eh, dibantu perizinannya segala macam gitu. Jadi insya Allah sih kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya, sangat bisa berdampak positif lah untuk usaha Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu dari saya pribadi. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Kita hari ini nggak ada foto bersama, karena sudah cukup ya beberapa foto kemarin. Oke.